Mereka menemukan 28 ton lemak, tubuh manusia yang meleleh, bagian dari kaki manusia, batu empedu manusia, dan bagian dari gigi palsu. Pada bulan Februari 1949, polisi menggerebek sebuah gudang di Leopold Road. Mereka menemukan beberapa drum besar dan rak-rak berisi asam sulfat. Mari kita bahas dalam sisi gelap. John George Haigh lahir di Stamford, Lincolnshire, Inggris pada 24 Juli 1909. Ia dilahirkan dalam keluarga konservatif yang makmur di Yorkshire. Masa kecilnya dihabiskan di desa Outwood, Yorkshire Barat. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius. Kedua orang tuanya merupakan anggota sekte keagamaan Plymouth Brethren. Didikan yang keras dan kaku dalam lingkungan religius ini diduga kuat mempengaruhi perkembangan psikologis Haigh di kemudian hari. Cenah, saat kecil, si John Haigh sering mendapatkan gangguan mimpi-mimpi aneh yang membuatnya menjadi sedikit berbeda. Masa mudanya si John Haigh ini sering menghabiskan waktu dengan bermain piano di rumahnya. Haigh juga sangat menyukai musik klasik dan sering menghadiri konser musik seperti Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, dan masih banyak lagi. Dalam dunia akademis, John Haigh juga memiliki otak yang cukup cemerlang. Terbukti ia seringkali mendapatkan imbalan beasiswa atas kepintarannya. Pada tahun 1934, Haigh menikah dengan seorang wanita bernama Beatrice, dan mereka memiliki seorang anak. Setelah berbagai pekerjaan yang tidak membuahkan hasil, Haigh mulai terlibat dalam serangkaian tindakan penipuan dan pencurian. Pada tahun 1936, ia ditangkap dan dipenjara dan membuat sang istri jengah, kemudian menceraikannya, lalu meninggalkan anak mereka di sebuah panti asuhan. Sejak saat itu, John menjadi dikucilkan oleh keluarganya. Tak hanya itu, kerabat, teman, dan rekan bisnisnya memutuskan bahwa mereka tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Setelah menjalani hukuman 2 tahun penjara, John Haigh dibebaskan dari penjara dan memutuskan untuk pindah ke London. Si John ini kemudian memulai perjalanan hidup barunya menjadi seorang sopir. Pasca menjalani hukuman karena penipuan, ia masih terus menipu orang-orang yang tidak menaruh curiga. Nipu tipis-tipis gitulah. Lama-lama, si Haigh ini merasa bosan menjalani pekerjaannya menjadi sopir cenah. Si jenius ini lalu berpikir bagaimana agar mendapatkan cuan dengan mudah dan tanpa bekerja keras. Ia akhirnya memiliki ide untuk menyamar menjadi seorang pengacara. Dan akhirnya si John ini memakai nama baru untuk melancarkan aksinya, yaitu William Adamson. Secara si John ini kan pada masa sekolahnya itu kan lumayan pinter gitu ya. Jadi otaknya lumayan encer lah buat merencanakan segala sesuatunya. Apalagi timbang pura-pura jadi pengacara. Tapi kok bisa ya ada orang percaya gitu kalau si John ini beneran pengacara. Dan ada aja gitu klien yang mau bekerja sama dengan dia. Well, pada akhirnya tahun 1939 si John ini ditangkap dan dipenjara lagi. Karena dia tertangkap ketika salah satu kliennya menyadari bahwa dia telah salah mengeja nama palsunya. Jadi si pengacara palsu ini tuh nulis nama dia di dokumen hukum itu salah gitu, ada satu yang kurang gitu. Dan kliennya yang ini tuh agak-agak teliti gitu meren ya. Dan kali ini si Haigh dijatuhi hukuman 4 tahun karena penipuan. Nah, saat di penjara kali ini, si Haigh banyak merenung. Ia mulai berpikir dan menyadari, alih-alih merenung kesalahan dan kepengen mengubah kebiasaan buruknya, ini mah malah kebalik gitu. Dia berpikir bahwa kesalahan terbesarnya selama ini yang membuat dia keluar masuk penjara itu tuh justru karena dia membiarkan korban penipuannya hidup untuk melaporkan kejahatannya. Coba kalau dihabisin aja, mungkin gue masih bebas. Gitu mungkin ya. John Haigh akhirnya menghabiskan sisa waktunya di penjara sambil mencari cara untuk melenyapkan saksi atas kejahatan yang ingin terus dia lakukan setelah dia dibebaskan nanti. Kalau kata kita mah banyak berdoa gitu ya, minta ampun sama Tuhan, terus janji gak akan ngulang kesalahan yang sama. Lah ini mah malah nyari ide buat sesuatu yang lebih jauh lagi. Luar biasa John.
Setelah dibebaskan 4 tahun kemudian, Haig mulai meneliti pembunuh Prancis George Alexander yang signature kill-nya adalah melarutkan korbannya ke dalam asam sulfat. Jadi rencananya si Haig ini kepengen niru si Alexander gitu mungkin ya. John akhirnya mulai menggunakan waktu luangnya buat eksperimen. Dia tuh mulai coba-coba tuh bikin ramuan dengan asam sulfat dengan metodenya sendiri. Gimana caranya biar berhasil melarutkan tubuh dalam berbagai bentuk asam. Dan percobaan-percobaan pertamanya itu Haig menggunakan tubuh tikus. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya si Haig berhasil menemukan ramuan yang tepat dan akurat. Ternyata dibutuhkan waktu 30 menit untuk melarutkan seekor tikus kecil. Atas keberhasilannya itu, dia mulai menghitung nih kira-kira berapa banyak asam dan waktu yang dia perlukan untuk merebus seorang pria dewasa. Serem. Dengan dipersenjatai pengetahuannya yang mengerikan itu, John George Haig kembali melancarkan aksinya. Ia mulai mencari pekerjaan di sebuah firma teknik di departemen akuntansi. Biar gampang gitu kali ya, nyari-nyari info di mana biar dia bisa dapetin bahan-bahan buat merebus korbannya dengan mudah. Dan berhasil, si Haig diterima di salah satu departemen. Ini mah seolah-olah waktu memberinya kesempatan buat ngelancarin rencananya gitu. Dan gayung bersambut. Tak lama dia bertemu dengan seorang teman lamanya, namanya William McSwan. Si McSwan ini memberitahu curhat gitu sama si Haig tentang usaha barunya, yaitu sebagai tuan tanah. Jadi si Swan itu kerjaannya ngumpulin uang sewa dari penyewa yang tinggal di beberapa properti orang tuanya. Bapak kontrakan gitu kali ya. Meskipun si Haig ini sebetulnya sudah memiliki pekerjaan bergaji tinggi di perusahaan teknik tempatnya bekerja, si Haig ini tetap aja nih iri dengan gaya hidup si Max Swan yang tampaknya mewah dengan effort yang rendah. Enak banget jadi si Swan, gak capek kerja tapi duit ngalir terus. Gak kayak gue, harus kerja 8 jam sehari, gajinya juga segitu-gitu aja. Mulailah dia mengatur rencana. Beberapa bulan setelah ketemu sama si Swan, si Haig ini memancing si Max Swan untuk datang ke ruang bawah tanah yang ditinggalkan. Pura-puranya mau nego atau apa gitu kali ya. Dan tanpa babi bu, si Haig langsung memukul kepalanya si Swan. Terus nyesek. Ya seneng dong, sakit jiwa emang. Dengan menggunakan metode pelelehan barunya, Haig memasukkan tubuh Max Swan ke dalam drum dan mengisinya dengan asam sulfat pekat. Habis itu si Haig nih kerja nih seperti biasa, dan 2 hari kemudian si Haig mengontrol percobaannya itu, dan ternyata si Swan beneran dong udah berubah jadi 100 pon lendir. Udah gak ada tuh tubuhnya, udah berubah jadi lendir. Kemudian Haig membuang lendir si Max Swan itu ke dalam got. Untuk merayakan pembunuhannya yang sukses, si Haig datang menemui keluarga Max Swan, memberitahu keluarganya bahwa si Max Swan menitipkan usahanya kepada Haig karena Max Swan katanya ingin pergi dan bersembunyi untuk menghindari wajib militer. Ya keluarganya percaya-percaya aja, secara kan mereka temenan gitu ya. Setelah beberapa lama, keluarga Max Swan mulai panik dan curiga karena putra mereka belum juga kembali ke rumah, bahkan setelah wajib militer selesai. Dan orang yang pertama ditanya ya si Haig lah, kan dia yang ngabarin pertama kalinya. Gak mau ambil pusing, dihabisilah juga seluruh keluarga Max Swan. Dan sama keluarganya juga dihabisin pakai resep baru andalannya itu. Setelah menghabisi keluarga Max Swan, Haig pindah ke Onslow Court Hotel di Kensington dengan membawa kabur surat-surat penting dan beberapa properti serta uang tunai milik keluarga Swan. Namun, sekitar $10.000 yang telah dicuri tidak bertahan lama karena si Haig ini akhirnya jadi ketagihan berjudi. Dia menghabiskan uangnya lebih cepat dari yang dia duga. Pada akhirnya, Haig terpaksa mencari pasangan kaya lain untuk dibunuh dan dirampok. Kemudian mayat-mayat tersebut dibuang di sebuah gudang di Gloucester, tempat yang sama di mana Haig membuang sisa-sisa keluarga Max Swan. Gudang tersebut dianggap Haig sebagai tempat yang sempurna karena relatif terpencil dan memiliki lubang got di mana sisa-sisa manusia dapat dengan mudah dibuangnya. Seiring berjalannya waktu, John mulai ketagihan membunuh demi mendapatkan lebih banyak lagi harta kekayaan. Korban-korban John selanjutnya seperti pasangan suami istri bernama Archibald Henderson dan Rose, ditambah beberapa korban lainnya, ia habisi dengan cara yang sama.
Untuk menghilangkan jejak, John merendam jasad mereka ke dalam cairan asam dan membuangnya ke got atau saluran air. Setelah 5 pembunuhan, John Haig kemudian menyewa gedung yang lebih besar di Leopold Road. Gudang tersebut memang lebih besar agar Haig mampu menampung lebih banyak drum dan asam. Dan inilah akhir petualangan. Pembunuhan pertama yang akan Haig lakukan di gudang barunya tersebut justru sekaligus merangkap sebagai yang terakhir. Olive Daron Deacon adalah seorang janda kaya yang tinggal di Onslow Court Hotel sama seperti Haig. Setelah mengetahui bahwa Haig bekerja di sebuah perusahaan teknik, Olive bertanya apakah dia bisa berbicara dengannya tentang ide yang dia miliki. Haig akhirnya mengambil kesempatan untuk memancingnya ke gudang dan membunuhnya di sana. Olive Daron Deacon adalah mayat yang ditemukan para penyelidik di luar gudang Leopold Road. Rupanya si Haig lupa memperhitungkan soal pembuangan karena gudang barunya tersebut tidak seperti tempat pembuangan Haig sebelumnya. Gudang Leopold Road ini tidak memiliki lubang got dan tidak ada akses manhole sehingga ia tidak dapat menuangkan sisa-sisa secara diam-diam ke selokan. Jadi Haig terpaksa membuangnya ke tumpukan puing di belakang gudang, di mana pada akhirnya malah mudah ditemukan oleh penyidik. Ya emang udah waktunya juga kali ya. Seorang detektif yang mencari si Olive karena mungkin dikabarkan si Olive tuh hilang entah berapa lama gitu ya. Aku tidak menemukan infonya. Yang jelas detektif ini mencari si Olive dan akhirnya berhasil menemukan data dan alamat tempat tinggal dan bengkel yang dimiliki John berada. Jadi saat diperiksa, polisi menemukan 28 poin lemak tubuh manusia, potongan kaki, batu empedu, dan sebuah gigi palsu yang diyakini adalah milik Olive Daron. John pun kemudian berhasil diamankan. Saat menjalani pemeriksaan, John mengaku bertanggung jawab atas kasus pembunuhan William McSwan, Donald McSwan, Amy McSwan, Archibald Anderson, Ross Anderson, dan Olive Daron Deacon. Ia juga mengaku bahwa dirinya telah membunuh 3 orang lainnya, yaitu seorang remaja bernama Max, seorang gadis yang berasal dari Ashbourne, dan seorang wanita yang berasal dari Hammersmith. Dalam persidangan, dia mengaku dan mengklaim bahwa dia meminum darah korbannya, dan setelahnya ia merasa darah-darah korbannya itu telah membuatnya menjadi gila. Meskipun akhirnya para penyidik tidak menemukan bukti bahwa dia sebenarnya telah mengkonsumsi darah manusia. Setelah mendengar pembelaan kegilaannya, salah satu petugas yang menangkap mengatakan kepada jaksa bahwa Haig sempat bertanya kepadanya tentang mana pembebasan yang lebih cepat antara rumah sakit jiwa atau penjara. Mungkin si petugas jawabnya rumah sakit jiwa gitu ya. Makanya si John bertingkah seperti orang gila, biar dimasukin ke rumah sakit jiwa, terus biar cepet keluar lagi gitu. Tapi ya polisi juga gak sebodoh itu juga kali, apalagi setelah mendengar pengakuan petugas yang tadi. John sempat mengajukan banding dengan alasan menderita penyakit jiwa, tetapi akhirnya ditolak. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati padanya. Ia dieksekusi mati dengan cara digantung pada 10 Agustus 1949. Dan ketika itu si John George Haig itu langsung mendapatkan penobatan oleh media sebagai acid bath murder.